Halo semua, ketemu lagi. Sekarang kita akan lanjut persiapan UTBK part 2-nya untuk bab eksponen dan logaritma. Oke, kita akan lanjut aja langsung ke soal pertama. Soal pertama, nah, di situ ada 81 pangkat A min B dikali 45 pangkat A plus B sama dengan akar 135. Nah, ini kan bilangannya beda-beda. Kita jadikan bilangan pokok yang sama atau kita ubah angka-angka ini menjadi bilangan berpangkat. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Dipangkatkan lagi A min B. 45. 45 itu kan 9 kali 5, berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Dipangkatkan A plus B sama dengan 135. 135 itu adalah 27 kali 5. Berarti 27 itu 3 pangkat 3 dikali 5. Nah, akar ya. Kalau akar berarti pangkat setengah. Lalu kita samakan lagi ini. 3 pangkat 4 dikali A min B. Berarti 4A kurang 4B. Kalau ada yang bingung kenapa harus dikali, karena ada sifat A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka hasilnya adalah A pangkat M plus N. Nah, ini kali untuk yang ini, 3-nya, karena ini pangkat 2, kalikan lagi dengan A plus B. Kali 5 pangkat A plus B. Sama dengan 3 pangkat 3 per 2, 5 pangkat 1 per 2. Nah, sudah selesai seperti ini, samakan lagi penyebut ini. Bilangan pokoknya. Nah, kan ada ya, sifat logaritma juga, sifat bilangan berpangkat, A pangkat M dikali A pangkat N, maka akan sama dengan A pangkat M plus N. Nah, ini saya salah tadi. Harusnya ini adalah M kali N. Lalu, nah ini 3, 4A kurang 4B ditambah 2A tambah 2B. Hasilnya adalah 6A kurang 2B. Ini 5A plus B sama dengan 3 pangkat 3 per 2 dikali 5 pangkat setengah. Lalu kita samakan nih. Nah, di sini itu ada 3 pangkat 6A min 2B. Ini akan sama dengan ini. A tambah B akan sama dengan 1 per 2. Kita tulis 6A dikurang 2B sama dengan 3 per 2. A plus B sama dengan 1 per 2. Lalu kita akan mengeliminasi, kita akan hilangkan yang B. Ini 2 dan 1, maka ini akan kita kali 1 di bawah kali 2. 6A kurang 2B sama dengan 3 per 2. 2A tambah 2B sama dengan 1 per 2. Kita tambah. Kenapa ditambah? Karena tandanya beda. Maka ini akan dicoret. 6 tambah 2, 8A. Oh, ini belum dikali ya. Setengah kali 2, ini harusnya 1. 3 per 2 ditambah 1, 5 per 2. Maka A-nya adalah 5 per 16. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai
dari B. A-nya udah ada 5/16. Ditambah B sama dengan 1/2. B-nya adalah 1/2 kurang 5/16. Samakan penyebutnya per 16 semua. 16. Ini 8, ini kurang 5, dapatnya 3/16. Selanjutnya pertanyaannya, 7A kurang B. 7 kali A-nya 5/16 dikurang 3/16. Sama dengan 7 kali 5, 35 dikurang 3, 32/16. Sama dengan 2. Maka jawabannya adalah 2. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya kita akan diminta menentukan nilai X dan dinyatakan dalam P. Nah, sebelum melanjutkan ngerjainnya, ada sebuah sifat logaritma, di mana saya juga udah pernah singgung ya di video part 1. Kalau kita punya logaritma A log B sama dengan C, maka B itu akan sama dengan A pangkat C. Nah, kita akan ubah dulu nih. Di sini kita punya P sama dengan 3 log 4. Maka bisa kita ubah di sini kalau apa ini? Kalau 4 itu sama dengan 3 pangkat P. Nah, udah ketemu hubungannya. Nah, di soalnya ada 3 pangkat 2x kuadrat min 7x plus 3 sama dengan 4 pangkat x kuadrat min x min 6. Nah, tadi kita udah dapat hubungan kalau 4 itu adalah 3 pangkat P. Maka kita akan ubah 4 menjadi 3 pangkat P. Nah, kalau dilihat-lihat ya, ini bilangannya bisa difaktorkan. Tapi nanti aja kita tulis dulu. Tambah 3 sama dengan 4 itu apa tadi? 3 pangkat P. Dalam kurung x kuadrat min x min 6. Nah, bilangan pokoknya udah sama. Kalau bilangan pokoknya udah sama, kita tinggal menulis pangkatnya. Berarti kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya juga sama. Kita tulis pangkatnya. 2x kuadrat min 7x plus 3 sama dengan, jangan dikali dulu, karena nanti ini akan kita faktorkan. Nah, kita faktorkan ini. 2x, 2x berapa ini? 2x min 3, x plus 1. Balik. 2x, berapa nih? 2x min 1, x min 3. Sama dengan P, x min 3, x plus 2. Nah, kalau kita lihat di sini ada x min 3, ini juga ada x min 3. Kita coret. Maka kita dapatlah suatu persamaan 2x kurang 1 sama dengan P dikali x tambah 2P. Karena dia minta nyatakan X dalam P, maka semua X dikirikan. 2X dikurang PX sama dengan 2P min 1 pindah jadi positif 1. Lalu X-nya kita keluarin, ini jadinya 2 min P sama dengan 2P plus 1. Maka X-nya adalah 2P plus 1 per 2 min P. Nah,
Inilah jawabannya untuk soal ini. Jadi kalau ada angka yang berbeda dan ada dalam bentuk log, diubah dulu biar ada hubungannya. Nah, seperti ini kan kita dapat kalau 4 itu sama dengan 3P. Nah, tinggal kita ganti. Nah, kalau gitu kita udah bisa menentukan hubungan X dengan P. Kalau dilihat dari optionnya, ini adalah jawabannya A ya. Oke. Ini adalah salah satu soal dengan tingkat kesulitan tinggi ya. Oke, kita akan lanjut soal berikutnya. Di soal berikutnya, nah kita masih menggunakan sifat logaritma yang tadi. Sifat yang mana? Yang di soal sebelumnya. Sifat yang A log B sama dengan C, maka B-nya adalah A pangkat C. Nah, seperti ini. Kita ada soal 2 min 3x log x kuadrat min 2x plus 2 sama dengan 2 log 4. Nah, 2 log 4 bisa ya. 2 log 4 ini kalau kita hitung nilainya adalah 2. Nah, 2 log 4 ini 2. Nilainya 2. Maka kalau kita ubah seperti soal seperti ini, maka sama dengan x kuadrat min 2x plus 3 akan sama dengan 2 min 3x pangkat bilangan di sini. Bilangan di sini berapa? 2. Nah, kita jabarkan nanti yang di kanan ya. Sama dengan, ini dijabarkan 4 kurang 2 kali 2, 4 kali 3, 12x ditambah 9x kuadrat. Lalu kita pindahkan ke kiri semua. X kuadrat dikurang 9x kuadrat dikurang 2x ditambah 12x ya. Terus berapa lagi tuh? Tambah 4. Oh, ini kenapa jadi berubah-berubah? Ini tambah 2, kenapa jadi tambah 4? Ini tambah 2, tambah 2, ini juga tambah 2. Nah, ini berarti min 2x, 12x-nya pindah, min 12x pindahnya jadi positif, tambah 2 kurang 4 sama dengan 0. Ini minus 8x kuadrat plus 10x min 2 sama dengan 0. Nah, biar lebih enak ya difaktorin. Biar lebih enak difaktorin, kita bagi. Bagi dengan min 2. Berarti ini jadinya 4x kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 0. Berikutnya difaktorkan. Nah, difaktorkan seperti ini. Maka nilai X-nya adalah 1/4. Ini nilai X-nya 1. Jadi jawaban pilihannya adalah 2 dan 4. Yaitu yang bernilai 1 dan 1/4. Oke? Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal berikutnya, logaritma ya, X pangkat 2 log X sama dengan 16. Kita ubah lagi ya, kalau seperti sifat yang di 2 soal sebelumnya, berarti ini bisa kita ubah kalau 2 log X sama dengan X log 16. Nah, kita ubah lagi. Kita juga pernah ya, di video part 1 ada soal
Kalau A log B, nanti sifat logaritma akan sama dengan log B per log A. Dan ini diberikan angka sembarangan, tapi angkanya harus sama. Ya. Nah, berarti ini juga bisa dong kita iniin, berarti ini sama dengan log X per log 2. Sama dengan log 16 per log X. Nah, angkanya berapa? Kita lihat dulu di soalnya. Di soalnya itu kan pertanyaannya 4 log X2. X pangkat 2. Nah, pertanyaannya itu. Kita cek lagi ya. 4 log X pangkat 2. 4 itu 2 pangkat 2 log X pangkat 2. Nah, ini sama-sama pangkat 2. Boleh kita coret. Atau kenapa bisa dicoret? Karena ini jadinya 2 per 2, 2 log X kuadrat. Jadi sama aja dengan, X-nya udah kuadratnya habis ya. Sama aja dengan 2 log X. Ini batasannya ya, biar nggak nyampur pertanyaannya. Nah, jadi sama dengan 2 log X. Pertanyaannya ini, 2 log X itu berapa? Nah, karena pertanyaannya 2, basisnya 2, kasih aja angka 2. 2, 2, 2, 2. Nah, sudah selesai, kita kali silang. Oh, ini bisa ya diangkakan 2 log X per 2 log 2, 1, 2 log 16, 4, per 2 log X. Kalau kita kali 2 log kuadrat X sama dengan 4 kali 1, 4. Maka 2 log X itu adalah akar dari 4 plus minus 2. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Jadi option yang benar adalah yang A, yaitu 2 dan min 2. Oke, kita akan lanjut soal berikutnya. Di soal berikutnya, ya, nah, A log 81 pangkat B sama dengan B log 27 pangkat A. Kita sederhanakan dulu. 81 itu 3 pangkat 4. Maka ini akan berubah menjadi A log 3 pangkat 4B sama dengan B log 27. 3 pangkat 3 pangkat A. 3A. Maka ini kita ubah 4B kali A log 3 sama dengan 3A kali B log 3. Nah, 4B per 3A. Nah, kalau kita kali silang, 3A berarti di bagian atas B log 3 untuk perkalian silang ya. Per A log 3. Nah, ini kalau kita balik ya, ini bisa, ini boleh juga ditulis sama juga dengan, ini kan 3 sebagai log B sebagai basisnya. Sementara kita punya sifat kalau A log B itu sama dengan 1 per B log A. Atau A log B per ya C log B ini akan sama dengan B log C per
B log A. Jadi dibalik, tapi dia ganti posisi. Berarti kalau berdasarkan sifat ini akan berubah menjadi, jadi 4B per 3A akan sama dengan 3 log A per 3 log B. Atau boleh ditulis menjadi B log A. Nah, B log A-nya adalah 4B per 3A. Kalau mau dibalik, bisa juga A log B akan sama dengan 3A per 4B. Nah, ini adalah bagian soal yang diketahui. Kita akan ubah. Sudah dapat nih. Lalu kita akan masuk ke pertanyaan. Di pertanyaannya adalah A pangkat 1 per 3A log B pangkat 1 per B dipangkatkan setengah. Nah, ini berarti sama dengan, ini kan pindah ke depan jadi 1 per B per 1 per 3A kali A log B pangkat setengah. Sama dengan, nah ini akan menjadi 3A per B. Dikali A log B. A log B berapa? 3A kali 4B. Dipangkatkan setengah. Jadi sama dengan 3A kali 3A 9A kuadrat. Per 4B kuadrat. Pangkatkan setengah. Sama dengan 3A per 2B. Nah, itu jawabannya. Di optionnya 3A per 2B adalah B kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 8AB. Nah, sementara yang ditanya adalah A min B per A plus B. Nah, kita kuadratin dulu. A min B kuadrat per A plus B kuadrat. Ini akan sama dengan, nah A min B dikuadratin A kuadrat plus B kuadrat min 2AB per A plus B dikuadratin A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat berapa? 8AB. Dikurang 2AB. Per. Ini juga 8AB. Ditambah 2AB. Sama dengan 8 kurang 2, 6AB. Per 10AB. Bisa dicoret, dapatnya 6 per 10 atau 3 per 5. Nah, ini adalah dalam bentuk kuadrat. Berarti A min B per A plus B sama dengan akar 3 per 5. Sama dengan akar 3 per akar 5. Sama dengan, kita rasionalkan dulu. Akar 5 per akar 5. Sama dengan akar 15 per 5. Nah, di sini ada syarat. Kalau ya 0 kurang dari A kurang dari B. Berarti A-nya lebih kecil dari B. Ya. A lebih kecil dari B. Berarti kalau A lebih kecil dari B, berarti A kurang B-nya pasti bernilai minus. Nah, kalau begitu, berarti di sini A min B-nya
nilainya adalah minus. Tapi jawabannya, hati-hati, bukan akar 15/5 positif ya, ini kan boleh ditulis, tapi pakai min, 1/5 akar 15. Jadi, jangan hanya 1/5 akar 15 saja, tapi harus pakai min. Karena ada di sini A min B-nya bernilai minus. Kenapa? Karena A-nya lebih kecil dari B. Gitu, ya. Dan mereka sama-sama bilangan positif. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah 12 dikali 2 pangkat X dikurang 2 pangkat 2X sama dengan 32. Nah, di sini akan kita bikin persamaan. Semua bilangan, nah ini 2 pangkat X kita anggap P. Maka 2 pangkat 2X kita anggap P kuadrat. Nah, ini gimana lagi? Nah, udah, kita masukin. 12P dikurang P kuadrat min 32 sama dengan 0. Kita susun. Min 32 sama dengan 0. Kita kali minus, biar lebih enak ngefaktorin. P kuadrat min 12P plus 32. Nah, faktorkan. P, P, P. Dikali 32 dijumlah 12. Min 8, min 4. Berarti P-nya sama dengan 8, P-nya sama dengan 4. Nah, ini baru P, kita harus balikin lagi. Jangan 8 dan 4 langsung bilang nggak ada jawaban, karena P itu kan 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 8. 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Berarti X-nya adalah 3. 2 pangkat X sama dengan 4. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Maka X-nya 2. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3. 2 pangkat X sama dengan 2 min akar 3. Kalau kita ubah ke logaritma, ya. Nah, kita akan gunakan lagi rumus yang biasa saya berikan dari tadi. Kalau jika A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Maka kalau ini kita jadikan logaritma, ya, maka sama aja dengan 2 log 2 min akar 3 sama dengan X. Nah, artinya kita udah mendapatkan nilai X-nya. Nah, pertanyaannya 2 tambah akar 3 log 4. 4 itu adalah 2 pangkat 2X. Atau boleh aja kita tetap tulis 4. Ya, kita tulis 4 pangkat X. Pangkat X. Sama dengan, nah ini kan kalau pangkat X, X-nya boleh kita pindahkan ke depan. 2 tambah akar 3 log 4. Akan sama dengan X-nya berapa? Ini. 2 log 2 min akar 3 dikali 2 plus akar 3 log 4. Sama dengan, nah, di sini saya akan menjelaskan kalau 2 min akar 3 dan 2 plus akar 3, ya, itu adalah suatu bilangan yang saling akar sekawan, seperti ini.
1 per 2 min akar 3. Nah, kalau kita rasionalkan, berarti kita akan mengali dengan akar sekawannya. 2 tambah akar 3. Nah, gini. Maka ini akan sama dengan ya 1 dikali 2 tambah akar 3, 2 plus akar 3 per 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Sama dengan 4 kurang 3, 1. Berarti 2 tambah akar 3. Nah, ini adalah hubungan yang menunjukkan kalau dia saling atau dia adalah akar sekawan. Jadi, kita akan bisa lanjutkan untuk soal ini, yang ini ya. Berarti 2 log 2 min akar 3 akan sama dengan 2 tambah akar 3 pangkat min 1 atau jadi 1 per dikali 2 tambah akar 3 log 4 ya. Sama dengan nanti min satunya pindah kali 2 log 2 tambah akar 3 2 tambah akar 3 log 4. Berhubung ini sama, boleh dicoret ya. Maka hasilnya akan menjadi min 1, 2 log 4 sama dengan min 1 kali 2 log 4 adalah 2. Berarti jawabannya min 2. Nah, seandainya ragu ini kenapa sih jadi 2 tambah akar 3 min 1? Karena 2 min akar 3 sama dengan 1 per 2 plus akar 3. Nah, ini akan sama aja dengan 2 plus akar 3 pangkat min 1. Nah, gitu. Jadi jawaban kita di sini adalah min 2. Oke, inilah video part 2 untuk bab eksponen dan logaritma. Ya, selamat belajar. Ketemu lagi nanti di video fungsi kuadrat. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga membantu dalam mengikuti persiapan UTBK.